Selamat siang pemirsa, News Lampung berjumpa dengan kami di program khusus Pilkada di musim pandemi. Edisi kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung di masa pandemi. Selain disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube official iNews Lampung live streaming, acara ini juga disiarkan tunda di layar iNews Lampung. Saya Irwan Marwah yang akan memandu acara ini selama 60 menit ke depan. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita pada siang hari ini, saya sudah bergabung dengan 3 narasumber yang berada di tempatnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusuf Kohar, bakal calon wali kota Bandar Lampung. Yang kedua ada Ibu Patikatul Khoiriah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Dan ketiga ada Ibu Ari Darmastuti, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Saya sapa dulu ke 3 narasumber. Yang pertama mungkin, halo selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Pak Irwan Marwah. Apa kabar Pak? Baik. Hari ini ditunda dulu Pak ya sosialisasinya Pak. Tidak ikut sosialisasi kita. Baik. Saya sapa lagi ke narasumber kedua yang yaitu Ibu Patikatul Khoiriah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Halo, assalamualaikum Ibu Patikatul Khoiriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iwan. Apa kabar Mbak Khoir? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik, Sehat terima loh. kasih. Iya, baik, terima kasih Mbak Khoir. Yang ketiga, Ibu Dr. Ari Darmastuti, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selamat siang Ibu Ari. Halo Ibu Ari, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Ya. Alhamdulillah sehat Mas Irwan, senang bisa Sehat, bergabung di ini. Ya, terima kasih Bu Ari sudah bergabung dengan kita. Sehat-sehat. Baik, pemirsa, sebelum kita berdialog dengan ketiga narasumber kita siang hari ini, kita saksikan dulu tayangan video yang sempat viral dalam 2 pekan terakhir. Ini dia tayangannya. Tolong sampaikan dengan Pak Yusuf Kohar. Dari saya Nurul Tayeng. Jangan kebagikan sembako. Nggak boleh. Ada nggak perintah dari KPU? Ada? Boleh. Ada? Mana saya lihat? Bukan perintah, Pak. Tapi Ya mana? Saya lihat dulu. Coba sini saya lihat. Bapak silakan koordinasi sama Bawaslu dan Panwaslu yang sudah terbentuk, yang sudah didapatkan SK dari KPU. Iya, SK dari KPU ada nggak yang disuruh kampanye untuk di kelurahan masuk di wilayah RT? Nggak boleh Bu, saya minta nggak boleh. Tolong Pak ya. Nggak bisa itu. Menyalahkan aturan. Sampaikan pada Pak Yusuf Kohar. Ya. Tolong ya, warga saya. Ya. Kalau ada misalnya kandidat yang memang dibagikan sembako, tolong jangan diterima. Ya. Bapak, Ibu ya. Ya. Kalian menyalahkan aturan, belum ada keputusannya belum. Sudah izin RT belum? Belum. Ya RT jangan diam aja. Kami nggak tahu, mereka kan masuk nyusup. Karena kan ada 8 warga, makanya saya ambil tindakan. Udah saya ambil tindakan. Tindakan apa? Ya saya copot gambar salah satu, saya larang tumbuh bagikan ke warga. Orang nempel-nempel. Salah satu calon. Demokrasinya di mana, Pak? Apa? Demokrasinya. Demokrasinya? Nggak boleh Bu. Dari saya, dari luar belakang nggak boleh. Tapi Bapak nggak demokrasi ya. Bukan nggak demokrasi. Kalau saya bicara soal demokrasi, saya lebih ngerti Bu. Ya. Ibu menyalahkan aturan, tidak lapor ke RT. Ya. Nggak boleh. Ada nggak perintah saya bilang. Izinnya, kalau memang ada izin saya mau lihat. Mana bener disuruh beli nggak? Ya. Tolong sampaikan pada Pak Yusuf Kohar dari saya, Lurah Bulakalik. Catat nama saya. Ya. Tolong, saya minta Ibu jangan masuk wilayah Bulakalik. Ya. Tolong, silakan catat. Ada foto saya. Ya. Kalian menyalahkan aturan.
Jangan apa namanya, ini kan wilayah Gula Kali, mengacaukan itu. Waktu Anda belum ada penetapan untuk ini berkampanye. Siapa yang nyuruh? Saya mau tanya. Catat nama ibu siapa? Catat. Mana itu? Tolong catat. Minjem Kamu pen siapa? masalahnya. Tolong catat. Dari mana? PBB. Kok bisa masuk ke TBO? Sosialisasi. Hah? Sosialisasi boleh Bu? Sosialisasi. Boleh. Boleh kan? Kalau sosialisasi, tapi jangan bagi-bagi sembako. Ya. Sosialisasi. Silakan sosialisasi silakan. Jangan mempengaruhi wilayah saya dan jangan bagi-bagi sembako dan jangan daftarkan banner. Jangan bagi-bagi sembako. Ya, silakan. Ya. Coba mana itu? Demokrasi, karena demokrasi. Sebelum masa kampanye kita boleh. Ya kamu sebagai RT jangan diam aja dong. Sosialisasi. Ya saya sudah ambil tindakan loh. Ini saya sudah ambil tindakan, makanya saya laporan ke Pak Lurah itu saya udah ambil Orang tindakan. dari camat, kamu nggak kasih tahu saya. Di telepon nggak sempat aktif tadi, saya telepon camat. Gitu. Bagaimana? Siapa nama ibu? Dayin, Pak. Indra. Dayin. Catat deh. Catat. Dekat sini, ditulis tangan aja. Kamu siapa namanya? Soleh. Catat Soleh. Ya. Kamu siapa namanya? Hah? Yoga. Dari mana kamu? TBB. Nggak jadi kontrol sana sih. Kalau masuk TBB, ada aturan. RT-nya kan ada di situ. 1 kali 24 jam harus lapor. Apa perlunya? Ya. Ya mereka juga saya tegur, kok nggak lapor ke saya, kata saya kan. Saya tadi udah jelasin sama Bapak ya, tadi kayaknya. Tapi jawabannya nggak seperti ini. Ya setelah ya, karena kami juga tidak merasa menyalahkan aturan, karena kami sudah koordinasi sebelumnya dengan Bawaslu dan Bawaslu. Ntar Pak Lurah lagi ngoceh. Kalau sosialisasi boleh, Bu. Boleh bersosialisasi, Silakan. boleh Ya. Saya bilang sama Ibu. dan boleh Kasih tahu mau rekan Ibu. Di rumah ini lagi Pak Lurah lagi ngoceh-ngoceh sama orang yang bagi-bagi sembako. Dan jangan mempengaruhi warga saya. dibagikan Ya. apapun, selagi itu bukan bentuknya uang dan selagi kami Nggak boleh Bu, tidak walaupun berupa uang atau sembako nggak boleh. tidak ada kata-kata kami untuk mengajak dan mempengaruhi itu benar. Ya, dan Jadi ntar yang kami bang tidak lagi. sama sekali tidak menyalahi aturan, Pak. Ya, baik, itu tadi cuplikan video yang sempat viral 2 minggu terakhir. Pak Yusuf sudah senyum-senyum. Ada komentar Pak Yusuf, ini nama Anda disebut-sebut langsung ini oleh salah seorang oknum lurah di Bandar Lampung. Silakan Pak Yusuf. Jadi saya sebagai atasan, itu sebagai wakil wali kota Bandar Lampung, merasa malu ada lurah yang seperti itu. Dan lurah itu mestinya melayani masyarakat. Jadi camat, lurah, RT, dan lingkungan. Jadi silakan saja orang ingin bersosialisasi. Malah kita memfasilitasi dari siapapun calon, ya silakan. Tapi jangan melanggar yang namanya protokol kesehatan. Sepanjang yang namanya kita tidak melanggar, ya itu tidak ada masalah. Karena nanti kan kalau yang menyemprit kita atau yang menegur kita adalah Bawaslu atau pihak kepolisian kalau kita memang salah. Karena sampai sekarang ini kan kita belum bertanding, belum ada calonnya, hanya bakal calon. Ya kan? Nah ini yang selama ini kita kan hanya memberikan souvenir, bukan sogokan. Jadi yang namanya bangsa Indonesia ini kan kalau kita nggak ada oleh-oleh, nggak bisa dia tersenyum-senyum kan. Tapi pada saat kita sudah ditetapkan jadi calon juga, ada juga yang masih kita bisa bagikan kepada konstituen kan, yaitu berdasarkan ketentuan daripada KPU Undang-Undang Nomor 10 2016, yaitu yang namanya mungkin jilbab, mungkin topi, mungkin baju kaos, mungkin yang namanya baju ya, atau stiker, atau yang namanya kalender, atau pulpen, atau yang namanya cangkir. Tapi masih ada juga oleh-oleh kita berikan. Kalau arogan seperti ini kita malu, Pak. Kita ini negara Republik Indonesia yang tercinta. Baik, sebagai
bakal calon wali kota. Anda merasa dirugikan dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, jelas dirugikan karena sekarang ini kesempatan kita untuk sosialisasi. Jadi supaya yang namanya warga Bandar Lampung ini jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi kita sosialisasi aja, kita hanya hello 10 menit Pak. Karena kita compete, jadi hanya 30 orang dan kita bertemu hanya 10 menit. Dan tim kita itu hanya 2 orang, 1 titik. Jadi hanya mengucapkan Assalamualaikum, ya kan. Ini kami dari tim Yusuf Kohar kan ingin bersosialisasi untuk menyapa masyarakat bahwa Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo mencalonkan diri. Nah, mungkin itu aja dan kita mungkin kalau di sini ada oleh-oleh. Tapi katanya Anda ada juga membagikan sembako, benar? Informasi itu Pak Yusuf? Saya tidak pernah membagikan sembako Pak. Saya tidak pernah turun. Tapi pada saat waktu itu ada lurah yang menghalang-halangin untuk tim kita bersosialisasi, saya datang sebagai wali kota Bandar Lampung, wakil wali kota Bandar Lampung, saya datang. Saya marahi, jangan menghalang-halangin calon atau bakal calon yang ingin bersosialisasi. Karena kita ini supaya pemimpin ke depan ini jadi baik, jadi benar. Nggak ada yang bisa memaksa-maksa. Nah, tim kita juga tidak boleh memaksa-maksa. Jadi semua orang itu tidak boleh memaksa-maksa. Silakan aja dia bersosialisasi. Nanti di TPS-nya masing-masing siapa yang berhak untuk dicalonkan atau Anda pandang baik untuk dicalon, yaitu Anda coblos. Kan itu aja Pak. Jadi jangan kita mengajari yang namanya rakyat ini jadi arogan. Kan? Kita harus menjadi contoh, suri teladan. Ya, kalau memang mereka nggak ada izin, apakah mampu yang namanya lurah, RT, camat itu memberikan izin? Nggak mampu. Pasti tidak akan mampu. Hanya alasan-alasan aja. Dan masalah kompet, itu kan gugus kompet itu kan sudah dibubarkan presiden, nggak ada lagi. Sekarang ini kan gugus kompet untuk meningkatkan ekonomi. Jadi nggak ada halangan apapun baik dari sisi kompet maupun dari sisi apa. Dan saya bisa memberikan izin kok kepada yang namanya semua tim. Saya bisa memberikan izin kepada semua tim untuk bersosialisasi. Jadi izin tempat dan sebagainya. Yang izin itu adalah kepolisian Pak yang memberikan izin keramaian itu. Baik, jadi kita juga mau tahu bagaimana komentar Badan Pengawas Pemilu. Ini menyangkut kewenangan lembaga pengawas. Kita juga mau tahu bagaimana komentar dari pengamat dari Universitas Lampung. Namun kita tahan dulu, Bapak Ibu. Kita mau jeda sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang berikut ini. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya ada hanya di iNews. Sama nama asli, nama Erika talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya apa? Tuan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Iya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews.
permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke titik. Hanya di iNews. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program Pilkada di musim pandemi. Baik tadi Pak, sudah kita dengar dari bagaimana komentar Pak Yusuf terkait soal video yang sempat viral. Kita sudah sudah hadir Ibu Fatikatul Khairiyah, saya mau minta komentar beliau dulu. Mbak Khair, ini menarik ini. Saya mungkin mau tahu dulu nih, kasus seperti ini hanya terjadi di Bandar Lampung atau memang sudah pernah terjadi di daerah-daerah lain? Sebelum saya nanya yang lain, Mbak Khair. Mbak Khair ininya masih mute. Mikrofonnya masih mute. Iya. Oke. Ya. Gimana Mbak Khair? Baik, terima kasih. Pertama, memang peristiwa semacam ini baru terjadi di Kota Bandar Lampung. Dari 8 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada di Lampung, ini kasus seperti ini memang baru kita dapati di Kota Bandar Lampung. Pun juga saya rasa juga ini kita belum pernah dengar gitu dari provinsi lain ya, yang bisa terekam oleh saya begitu. Dan ya mudah-mudahan nggak lagi yang seperti inilah. Ini kan kita mesti berpolitik kan, menggunakan politik yang santun lah ya. Oke. Baik Mbak Khair, kita tahu bukan hanya Pak Yusuf, sebelumnya juga ada bakal calon lain juga ikut dihalang-halangi lah atau bahasanya seperti itu. Apa dengan dalih ini melanggar karena tidak ada izin KPU, tidak ada izin Bawaslu dan tidak ada izin gugus tugas COVID-19 dan sebagainya. Sekarang saya wilayah Bawaslu deh. Sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan pemilu kepala daerah ini, ada nggak yang dilanggar dalam posisi itu? Saya ingin memulainya dari ini dulu ya, dari tahapan. Jadi boleh, silakan. Tahapan penyelenggaraan pilkada ini kan kita mulai lagi direaktivasi itu kan pada bulan Juni yang lalu ya. Kemudian saat ini belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Pendaftaran pasangan calon itu baru akan dimulai nanti bulan September. Saat ini yang sedang kita hadapi tahapannya itu adalah tahapan verifikasi perbaikan untuk calon perseorangan. Karena startnya antara calon perseorangan dengan partai politik itu kan berbeda. Kalau calon seorangan kan melalui proses verifikasi dukungan gitu ya. Kemudian kalau partai politik itu harus menggunakan rekomendasi dari DPP partai politik begitu. Nah, sehingga karena belum ada pasangan calon, maka belum ada subjek yang bisa dikenai sebagai pelanggar pada tahapan pilkada ini untuk kategori pasangan calon. Tetapi meskipun mereka sudah dapat pasangan calon ini sudah dapat perahu juga, itu belum bisa. Iya, belum bisa karena dapat rekomendasi hari ini juga belum tentu nanti pada saat pendaftaran pasangan calon rekomendasi tidak berubah kan gitu. Kita baru bisa katakan dia sebagai pasangan calon ketika KPU sudah tetapkan bahwa pasangan calon ini memenuhi syarat begitu. Jadi dia baru bisa kemudian kita sebut sebagai pasangan calon. Hari ini meskipun begitu banyak orang yang sudah membuat selebaran atau pamflet atau iklan dan semacamnya begitu ya, baik di media luar ruang maupun juga di media sosial, di koran, di televisi, kita belum bisa kategorikan itu sebagai calon. Meskipun mungkin dalam setiap sosialisasi yang dilakukan atau stiker dan lain sebagainya yang disebar itu pasti mencantumkan sebagai bakal calon atau calon gitu. Tapi dalam
perspektif hukum itu belum bisa kita kategorikan sebagai calon ketika KPU belum tetapkan itu sebagai calon. Ya, baik. Nah, memang ini kan kasusnya seperti ini. Kota Bandar Lampung ini kan kasus semacam ini kan sudah terjadi 2 kali. Beberapa waktu yang lalu itu kan Partai Golkar, kemudian kemarin timnya Pak Yusuf Kohar. Nah, ini saat ini semua orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi calon wali kota atau wakil wali kota itu punya kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Tapi sampai itu bukan ranahnya. Tidak ada batasan karena ini bukan ranahnya pengawas pemilu ya, bukan ranahnya penyelenggara pemilu untuk membuat aturan. Misalnya kalau di dalam masa kampanye kan kita jelas punya aturan. Yang namanya kampanye itu harus ada surat pemberitahuan, harus ada STTP. Tapi kalau tahapan ini namanya tahapan sosialisasi kita menyebutnya, itu memang tidak ada ketentuan dari peraturan penyelenggaraan pemilihan ini yang mengatur secara khusus bagaimana sosialisasi itu dilakukan oleh pasangan calon. Tetapi memang Bawaslu ya sebagai lembaga pengawas pemilu dalam proses persiapan pelaksanaan tahapan ini kan kita melakukan namanya sosialisasi untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Salah satunya apa yang kita lakukan? Kita melakukan sosialisasi untuk politik uang, gitu ya, partisipasi masyarakat untuk menolak politik uang. Kemudian juga netralitas ASN. Kita kan sudah melakukan pengawasan nih terhadap netralitas ASN. Sudah ada beberapa rekomendasi kita ke Komisi ASN terhadap oknum-oknum ASN yang sudah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon, bakal pasangan calon begitu ya. Jadi itu kita sudah lakukan begitu. Nah, kalau saat ini misalnya ada orang-orang yang ingin bersosialisasi, tentu itu bukan ranahnya pengawas pemilu untuk melakukan pengawasannya. Tetapi kami tetap melakukan upaya pencegahan dengan cara menghimbau, kita sampaikan surat himbauan kepada pihak-pihak terkait begitu ya dalam melakukan sosialisasi, memperhatikan pertama soal protokol COVID, kemudian tidak memberikan sembako dan semacamnya begitu ya yang kemudian ini berpotensi nantinya akan mencederai proses demokrasi. Termasuk juga kita tentu berharap tidak ada juga politisasi terhadap birokrasi begitu. Ini kan bagi kami ini kan alarm nih bagi Bawaslu apa yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini kan alarm yang kita maknai ini sebagai alarm. Jangan sampai kemudian nanti pada masa kampanye ada pihak-pihak yang melarang orang untuk berkampanye atau ada kekuasaan yang kemudian digunakan untuk menghalangi pasangan calon yang lain untuk berkampanye di wilayahnya. Baik, saya singkat kembali dengan ini tadi kan sosialisasi masih dibolehkan. Apakah pasangan bakal calon harus meminta izin ke lembaga-lembaga yang tadi disebutkan Bawaslu, KPU dan gugus tugas untuk mensosialisasikan diri mereka? Karena kan tadi Mbak Khoir sebutkan bahwa bukan ranahnya Bawaslu untuk sementara ini. Oh iya, kita tidak yang tadi saya sampaikan dalam peraturan KPU maupun di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini kan tidak mengatur tentang sosialisasi pra penetapan pasangan calon. Itu kan zona kosong yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi artinya tidak ada izin, ketentuan bagi orang-orang itu untuk minta izin ke KPU atau kepada Bawaslu. Tapi tentu kami juga tidak ikut campur ketika pada ranah misalkan ada peraturan daerah yang mengatur bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, itu kan soal lain, gitu. Bukan ranahnya pengawas pemilu. Baik, Bu Ari, apa komentar Anda, Bu Ari, terhadap peristiwa yang di Bandar Lampung ini terjadi? Ada 2 bakal calon yang sempat katakanlah dihalang-halangi, yang saat ini bersama kita adalah Pak Yusuf Kohar. Silakan Bu Ari, apa komentar Anda soal ini? Terima kasih Mas Irwan. Seru sekali yang Bandar Lampung ini selalu unik ya. Pilkada di Lampung selalu unik ya, yang seperti ini dan seru. Kalau saya begini, kalau sebagai sebagai warga masyarakat, selama belum ada penetapan calon dari KPU, saya pikir siapa saja boleh melaksanakan bukan hanya sosialisasi, tetapi dalam masa pandemi ini membantu masyarakat boleh-boleh saja, mau ngasih sembako, mau ngasih baju, mau ngasih apa saja. Dan tidak harus izin dan sebagainya. Ya, karena itu hak warga negara. Pak Yusuf Kohar di sini adalah sebagai warga negara, dia bukan sebagai calon, belum ditetapkan. Jadi clear menurut saya. Jadi tidak boleh ada orang yang menghalangi warga negara memberikan bantuan kepada warga lain.
Lain soalnya kalau kemudian sudah ditetapkan sebagai calon. Ya, jadi saya pikir ini juga agak lucu. Kalau misalnya PNS kemudian merasa mengawasi, saya pikir aturannya jelas. Misalnya soal mengumpulkan orang, itu kan sudah ada aturannya. Sekian orang harus lapor ke aparat keamanan dan sebagainya. Selama tidak melampaui jumlah itu, saya kira juga tidak ada ketentuan itu. Ya, karena misalnya apakah membuat kerumunan lebih dari berapa orang ya? Saya lupa yang aturannya harus lapor ke aparat keamanan. Ya, kalau nggak salah 30, Mbak. Dikhawatirkan nanti ada masalah-masalah begitu. Ya. Baik, ketika katakanlah ASN ya. Ya betul. Jadi saya kira misalnya lapornya kan bukan, saya tidak tahu apakah juga kalau misalnya, karena terus terang saya sebagai pospa misalnya memberikan bantuan dalam masa pandemi, kadang-kadang kita pindah dari tempat ke tempat juga tanpa izin. Tanpa izin. Saya pindah aja bawa pakai mobil kemana-mana dan gak ada yang ditop kok, biasa saja gitu. Dan ini saya kira prosesnya seperti itu. Lain kalau nanti sudah ditetapkan sebagai calon dari KPU, saya kira akan berlaku kemudian pengawasan oleh Bawaslu. Tapi mesti clear, selama belum itu berarti siapa saja menurut saya boleh dalam konteks pandemi ini memberikan bantuan apapun kepada warga masyarakat yang memang terdampak saat ini. Misalnya alat-alat pelindung diri, alat kesehatan, bahkan sembako pun Mbak Khoir saya kira boleh saja karena banyak orang yang kena PHK dan sebagainya dan kurang makan dan sebagainya. Saya kira kita melihatnya seperti itu saja. Jadi siapa saja mau dia calon mau tidak, saya kira boleh saja. Ini Mas Irwan ya pandangan saya tentang kondisi saat ini. Bu Ari, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada ini sudah mengarah ke tidak netralan ASN. Anda melihat seperti apa? Nah ini saya kira saya ingin mendukung pernyataan Mbak Khoir tadi. ASN harus mulai hati-hati melakukan tindakannya karena ini nanti pada saat sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka justru mereka yang akan terkena pasal ketidaknetralan PNS dan itu yang ASN dan itu nanti yang justru akan jadi lesson learned. Mudah-mudahan tidak ada yang perlu nanti masuk pengadilan dilaporkan ke Gakumdu gara-gara itu. Ya, saya pengen kasih tahu aja, kalau soal banner harus diturunkan, ini di dekat rumah saya justru belum punya bannernya Pak Yusuf Kohar, mana Pak Yusuf Kohar, nggak ada bannernya di tempat saya, gitu. Ya sudah banyak yang lain gitu ya. Ya saya ingin gini ya. Jadi kadang-kadang begini, orang itu pengen melihat gajah, tetapi melihatnya di dekat perut dia. Maka yang muncul adalah bukan gajah, tapi perut. Jangan sampai kita ingin menerangkan gajah, tapi yang kita lihat cuma perutnya karena kita terlalu dekat dengan perut gajah itu. Jadi jangan menjadi ASN yang seperti itu, ya. Yang jadi dia tidak bisa ini melihat pelanggaran atau tidak oleh Pak Yusuf Kohar dengan melihat perutnya, padahal bukan itu gitu. Mestinya dilihat gajahnya, ambil jarak dong, ambil jarak terhadap Pak Yusuf Kohar dan calon yang lain, maka akan muncul apa itu yang pelanggaran atau tidak. Saya kira itu. Baik, Bu Ari, kalau lihat kondisi yang ada ini, kalau disebutkan terlalu sudah dilakukan secara masif, mungkin terlalu berlebihan. Tapi apakah dengan banyaknya oknum-oknum lurah dan camat, aparat sipil lah yang ikut terlibat, apakah ini juga sudah mengarah kepada sebuah gerakan atau terorganisir, Bu Ari, sebagai pengamat? Sekarang begini, dalam ilmu politik dimanapun ya saya mempelajari di dalam kenapa kok kemudian di incumbent itu selalu menang ya. Saya berikan statistik ya di dalam pilgub ya, di pilgub secara incumbent menang di dalam pilgub itu rata-rata hanya 50% bisa menang atau tidak, tetapi di dalam lebih rendah pemilihan wali kota atau pemilihan bupati, wakil bupati itu kemenangan kembali incumbent itu 75%, lebih tinggi. Karena apa? Karena incumbent itu sangat potensial untuk kemudian menggunakan menggerakkan birokrasi. Karena itu kemudian ada aturan-aturan tegas tentang netralitas ASN karena memang incumbent Pak Yusuf Kohar di sini juga incumbent, potensial juga menggerakkan ASN gitu. Ini kenapa kemudian harus diwaspadai adalah soal itu gitu. Nah, karena itu kemudian ada aturan tegas tentang itu gitu ya. Karena tidak fair dong, tidak fair untuk calon-calon yang lain yang dalam konteks penantangnya yang kemudian tidak punya akses apapun terhadap birokrasi ya. Tapi dimanapun di dunia ini birokrasi itu selalu berpihak, entah pihaknya kemana. Tapi selalu begitu. Nah, ini yang diatur oleh undang-undang kita supaya itu dikurangi porsinya gitu. Tidak mungkin 100% tidak betul-betul netral, Mas Irwan ya. Saya katakan tidak mungkin. Tetapi mesti kadarnya ada campur tangan, Bu ya. Ya, dan kadarnya dikurangin. Kita tidak bisa jadi malaikat
tapi janganlah jadi setan. Prinsipnya kan begitu ya. Baik. Baik, Pak Yusuf, dengan kondisi seperti yang disampaikan Mbak Khoir dan Bu Ari tadi, jelas bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, ya, yang karena bukan hanya Anda juga, tapi ada calon lain juga ikut juga dihalang-halangi. Anda sebagai salah satu pasangan yang sempat dihalang-halangi, bahkan kabarnya salah satu ketua RT juga sempat sudah dipecat oleh lurah karena diduga terlibat keberpihakan terhadap pasangan calon. Anda merasa dirugikan tidak nih Pak Yusuf? Jadi saya jelaskan dulu Pak Irwan. Ya, jadi gimana, persoalan Pak? Ini karena yang namanya istri daripada Wali Kota Bandar Lampung, Pak Herman Aen, mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bandar Lampung. Nah ini persoalan. Makanya di situ banyak settingan-settingan, terutama yaitu Pak Herman Aen tahun 2020 ini yaitu menerima linmas, yaitu 4.000 linmas yang diterima dari dana APBD, yaitu digaji 500.000 per bulan. Nah ini saya lihat linmas ini hanya digunakan untuk memubarkan orang untuk bersosialisasi. Ini kan masif ini Pak. Jadi kuncinya tuh di sana. Kuncinya adalah di wali kota itu sendiri. Nah mestinya wali kota ini kan mikir kalau misalnya kita ingin nyalon, ya jangan gunakan fasilitas pemerintah dong. Jangan menggunakan yang namanya uang APBD. Ya silakan aja. Saya katakan di mana-mana saya berjuang bahwa kalau kita ingin nyalon ya modal sendiri, bagikan sendiri, beli sembako sendiri. Nah, jangan menggunakan. Anda ingin mengatakan bahwa pembentukan Litmas ini bukan untuk kepentingan pelaksanaan pengamanan atau pelindungan pelaksanaan pilkada, tapi lebih kepada kepentingan pasangan calon lain. Kepentingan daripada calon. Jadi begini. Mestinya dengan adanya Linmas 4.000, mestinya masyarakat warga Bandar Lampung harus merasa aman di warga Bandar Lampung ini. Bukan hanya untuk membubarkan orang. Karena terus terang saja, yang namanya kumpul-kumpul itu kan tidak boleh lebih dari 30 orang. Sepanjang dia tidak boleh 30 orang, yang membubarkan polisi. Silakan lapor ke polisi. Kalau misalnya kita pelanggaran pemilu, silakan lapor ke Bawaslu. Ini hukum kok. Jadi kita harus tahu. Jadi tidak usah fasilitas pemerintah ini hanya digunakan untuk yang namanya salah satu calon. Nah, ini tidak boleh Pak. Jadi kalau saya tidak menggunakan kok. Saya hari ini, karena saya kerja, tidak bersosialisasi. Begitu Sabtu Minggu, saya hadir. Dimanapun saya hadir. Saya akan bersosialisasi. Nah itu jalan lancar Pak. Jadi kita ini harus fair juga lah. Kalau misalnya ada calon, mungkin istri kita, anak kita, mau mencalonkan diri, ya fair juga. Tuhan tidak tidur dong. Siapa tahu yang orang yang dizolimin nanti akan naik jadi terpilih. Nah ini yang harus kita pelajari. Jadi ini kentara. Makanya kemarin saya ngomong dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ini Anda lihat di sini bagaimana gambar-gambar yang namanya istri wali kota di kantor lurah itu, di kantor yang namanya apa lanjutkan. Kan itu satu sebenarnya menggunakan fasilitas pemerintah sudah memang Bawaslu belum boleh menegur, tapi kan ini sudah ada yang namanya etika. Kantor lurah itu penuh gambar istri wali kota sebagai ketua PKK atau lanjutkan. Baik, artinya nggak ada. Itu gambar di sekolah itu nggak ada Pak. Satu pun nggak ada gambar di sekolah itu. Jadi sekolah itu bukan wakil wali kota. Yang wakil wali kota ketua PKK. Ya kan ini yang harus kita bicarakan, harus kita kasih tahu. Jadi jangan sampai yang namanya indikasi seperti sekarang ini ada edaran dari kota ini lambang Kota Bandar Lampung, lambang KPU, lambang Bawaslu. Saya sudah tanya ke Bawaslu Kota, betul. Kami tidak ada fasilitas. Nah ini lurah-lurah kan sudah jelas ngotot bahwa ini resmi dari KPU dan sebagainya. Ini kan ini tanda sudah ada tanda-tanda buktinya. Mungkin Ibu Ahiri kan ahli dari Bawaslu kan sudah tahu saya mau justru mengarah ke sana. Baik, Pak Yusuf, justru saya juga mau nanya soal itu juga sama Mbak Khoir. Mbak Khoir, nyambung langsung Bu. Mbak, pasal 187A disebutkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini jelas di situ kalau tidak salah tidak menyebutkan secara gamblang soal bagaimana sosialisasi. Pandangan Anda sebagai Bawaslu ini yang undang-undang ini seperti apa sih, yang berlakunya kapan ini? Mbak Khoir, silakan.
Baik, terima kasih. Jadi begini, pertama saya ingin meng-clear terkait dengan selebaran atau apa. Saya juga belum melihat bentuk fisiknya ya, itu seperti apa gitu. Saya baru melihat itu kan di kiriman di handphone gitu. Saya tidak pernah melihat bentuk fisiknya. Tapi saya sudah konfirmasi ke teman-teman kota, memang secara formal tidak pernah diajak ngobrol untuk membincang itu. Sebenarnya apa yang tertulis di situ sih memang ada di Undang-Undang 10 2016 gitu ya. Dan ke depan sebenarnya Bawaslu memang akan melakukan sosialisasi terkait dengan undang-undang itu. Tapi bukan hanya pasal itu saja. Tadi yang saya sampaikan di awal ya. Konsentrasi kita, fokus kita bukan hanya soal politik uang, termasuk di dalamnya adalah soal potensi politisasi birokrasi, netralitas ASN, dan seterusnya. Memang 187 itu adalah ketentuan yang diatur di Undang-Undang 10 tahun 2016. Itu baru bisa kita lakukan ketika ada pasangan calon nantinya. Jadi kalau saat ini belum ada pasangan calon, ya belum ada yang bisa dikenakan Undang-Undang pasal 187 Undang-Undang 10 2016 itu. Karena itu ketentuan larangan bagi pemberi atau penerima uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih begitu ya. Tapi kalau saat ini yang tadi saya sampaikan juga di awal juga yang disampaikan oleh Bu Ari, saat ini memang siapapun itu boleh melakukan sosialisasi gitu. Bahwa tadi saya mengatakan ada sebagai mandat undang-undang Bawaslu juga harus tidak hanya melakukan proses penanganan pelanggaran tapi juga harus melakukan upaya pencegahan. Maka kami sampaikan bahwa tidak boleh ada politisasi bansos waktu itu kepada kepala-kepala daerah, tidak menggunakan foto kepala daerah. Tetapi juga kita menghimbau kepada calon-calon yang tidak berasal dari unsur pemerintahan atau kepala daerah begitu ya, yang tidak menggunakan APBD begitu kan. Kalau yang menggunakan APBD kan standingnya jelas. Itu kalau nanti terbukti ada politisasi bansos, ini kan pasangan calon yang menggunakan itu bisa dibatalkan. Tapi bagi pasangan calon atau bakal calon yang tidak menggunakan APBD gitu kan, misalkan Pak Yusuf Kohar membagikan sembako, waktu itu saya ditanya oleh wartawan, ini bagaimana Anda pembagian sembako? Saya tanya, itu pakai APBD atau bukan? Kalau bukan pakai APBD ya no problem, semua orang bisa memberikan itu. Tapi sebagai pengawas pemilu saya mengingatkan, jangan membagikan sembako untuk mempengaruhi pemilih begitu ya. Maksudnya membantu orang boleh saja, gitu. Tidak ada larangan di situ. Jadi prinsipnya adalah saat ini siapapun boleh melakukan sosialisasi. Oke, Mbak Khair, kembali ke soal tadi Undang-Undang pasal 187A Undang-Undang nomor 10 ini. Itu kalau KPU Kota Bandar Lampung sudah menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak terlibat dalam pembuatan pamflet ini. Bawaslu sendiri, mungkin Mbak Khair sudah pernah sempat dengar dari kota, apakah pernah juga ikut terlibat, ikut membahas pamflet ini, Mbak Khair? Ya tadi yang saya sampaikan, secara formal teman-teman tidak pernah diajak ngobrol untuk membahas ini. Tapi saya sampaikan bahwa konten itu tidak salah. Selebaran itu isinya ya, isinya tidak salah. Karena itu memang ada di Undang-Undang 10 2016. Tapi secara kelembagaan, Bawaslu tidak pernah diajak ngobrol duduk bareng untuk membahas itu, begitu loh maksudnya. Saya tidak mengatakan bahwa selebarannya salah gitu. Isi yang di tapi selebaran tidak itu pernah diajak terlibat. Secara langsung ya, maksudnya secara formal diajak ngobrol ini itu tidak. Tapi Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung pernah ditelepon. Oke, baik. Bu Ari, komentar Anda Bu Ari. Ini jelas Bawaslu, KPU tidak pernah diajak duduk bareng membahas soal pamflet yang disebarkan oleh aparatur sipil negara yang sudah berada di lapangan saat ini, Bu Ari. Jadi begini, setiap kalau saya ini prinsipnya jadi bukan di ranah itu lagi, tetapi di soal akuntabilitas penggunaan dana publik. Karena penggunaan dana publik itu sudah jelas aturan-aturannya. Ya, jadi ini ranah persoalan good governance ya. Jadi apakah transparansi dana publik itu setiap sen pembelanjaannya harus clear. Ya, harus clear. Jadi itu kan kalau misalnya menggunakan dana APBD itu sampai 1 sen pun harus. Halo? Ya. Halo? Silakan Bu Ari terus. Ya. Oke. Ya, jadi penggunaan dana publik yang
yang penting karena tidak etis kalau misalnya dana publik dibelanjakan dengan mengatasnamakan misalnya. Ini kan jadi nggak transparan, nggak jelas gitu. Apakah pamflet itu dibuat oleh siapa? Oke. Kalau misalnya 3 pihak yang terlibat di situ, itu harus jelas. Saya ingin mengatakan bahwa selama ini etika di dalam mengeluarkan dana publik untuk beriklan itu juga tidak pernah jelas. Ya. Dana publik terlalu banyak dipakai untuk ngasih selamat anak kawin, orang wisuda, bahkan termasuk sekarang sosialisasi misalnya, mohon maaf, PKK bukan PKK nggak penting. Ya. Tetapi kita lebih butuh duit langsung ke masyarakat daripada dipakai untuk gambar yang banyak sekali. Bukan hanya di kota ya, Bu Ketua Bawaslu Pak Yusuf Kohar, yang mengamati bahwa ini terjadi di mana saja. Jadi seakan-akan mengiklankan wajah pejabat itu lebih penting daripada ngasih duit ke rakyat. Gitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Termasuk penggunaan dana untuk membuat pamflet itu apakah sudah dikonsultasikan dengan DPRD? Saya nggak tahu. Apakah sudah dikonsultasikan dengan KPU dan Bawaslu yang menjadi pihak yang terkait di situ? Itu yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Jadi saya kira titik poinnya adalah di situ, dan saya ingin membawa itu ke ranah yang lebih besar. Ini tren umum yang terjadi di mana-mana sekarang banyak sekali foto-foto pejabat publik yang nggak relevan dengan program gitu loh. Kenapa sih pejabat publik yang muncul gitu? Pak Yusuf Kohar, nanti kalau jadi wali kota jangan gitu ya Pak. Ya, saya pesankan dari sekarang ya. Kalau nanti jangan pakai dana APBD deh untuk masang gambar Bapak di ruang publik. Kita nggak butuh, kita butuh uang untuk rakyat, bukan butuh gambar pejabat gitu. Saya kira itu Mas Irwan ya. Saya keras kalau ngomong soal ini. Baik, Pak Yusuf. Nah, ini jelas Bu Ari secara gamblang menyebutkan soal penggunaan anggaran. Anda juga sudah bersosialisasi menggunakan gambar di lapangan atau di titik-titik tertentu. Dananya pakai dana siapa, Pak Yusuf? Ya, dana kita sendiri, Pak. Yang Anda kan incumbent juga nih. Ya, yang namanya selebaran itu benar, Pak, tidak salah. Tapi penggunaannya bukan sekarang ini. Setelah ada calon yang sudah ditetapkan gunanya selebaran itu. Bukan sekarang ini untuk nakut-nakutin orang bersosialisasi, kan. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 itu selebaran itu isinya sudah benar, tapi berlaku setelah ada ketetapan calon. Jadi itu yang harus kita jelaskan. Jadi memang kadang-kadang aneh juga di Bandar Lampung ini. Yang namanya ada pamflet atau brosur atau baliho, program pemerintah, gambarnya ketua PKK. Ini kan kalau PKK, urusilah PKK bagus-bagus. Supaya yang namanya ibu-ibu dan anak pendidikannya bagus, ya kan? Kesehatannya bagus, punya produktivitas, ini tugas PKK. Karena saya sebagai wakil wali kota bisa negor juga kepada ketua PKK. Bukan PKK itu untuk dijadikan alat politisasi. Itu harus digunakan betul-betul untuk kemajuan daripada ibu dan anak, dan yang namanya dia punya produktivitas dan punya usaha kecil menengah yang harus dikembangkan di sana. Jadi kadang-kadang kita ini banyak fasilitas negara hanya digunakan. Saya setuju sekali dengan Ibu Ari, Pak Ibu Tupatul, karena itu sudah benar pembicaraan ini. Kalau memang ini pembicaraan itu didengar, tak mungkin terjadi lagi itu di lapangan orang-orang dengan gagahnya kayaknya, dengan sombongnya mungkin. Nggak tahu hierarki, harus menantang wakil wali kota. Emangnya pemimpin di Bandar Lampung ini hanya Pak Herman Aen. Pemimpin di Bandar Lampung ini ada dua, Pak Irwan, yaitu Pak Herman Aen dan Pak Yusuf Kohar yang bertanggung jawab. Sebagai wakil wali kota. Itu. Baik Pak Yusuf, Bu Ari, Yusuf Kohar itu seolah-olah tidak ada jabatan itu aja, Pak. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Yusuf, kita mau jeda dulu lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi.
Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke titik. Hanya di iNews. Sama nama asli ya. Nama Erik mau ke Budi Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya mas. Tuan yang paling mirip Brian. Oh ya, dia mengaku ya. Iya betul. Menurut mereka perlu tayangin nggak? Brian nggak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya ada Hanya di iNews. Berapa menit lagi? Pemirsa, terima kasih Anda Menggali lebih dalam. report bencana yang mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di kota Bandar Lampung. Iya, selesaikan kita berkaca pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di live report Pilkada di musim pandemi. Baik, tadi sudah kita dengar statement terakhir di closing segmen dari Pak Yusufar. Bahwa kita juga perlu tahu nih, akhirnya ketika terjadi masalah seperti yang terjadi sekarang ini, kemanakah bakal calon ini bisa mengadu? Kalau misalnya Bawaslu sendiri belum bisa karena memang belum ranahnya, KPU juga seperti itu. Nah, mereka ini tentu kan setiap hari melakukan sosialisasi dan sebagainya. Ketika mereka dapat hambatan seperti yang terjadi seperti selama ini, kemana mereka harus mengadu, Mbak Khair? Ya, baik. Terima kasih, Mas Irwan. Jadi begini, yang tadi saya sampaikan bahwa semua orang saat ini boleh melakukan sosialisasi untuk menghindari hal-hal yang semacam yang seperti kemarin itu kembali terjadi. Saya pikir ada baiknya bagi semua orang yang punya itikat untuk bersosialisasi, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat, begitu ya, itu untuk berkoordinasi dengan keamanan, begitu. Jadi tidak ada yang seperti kemarin gitu lah kan. Kita melihatnya juga kan sangat tidak nyaman sekali begitu. Ada proses bersih tegang gitu sama aparat pemerintah gitu kan, yang mestinya menjadi pengayom bagi kita semua. Kemudian kita tonton bersih tegang itu kan sangat tidak ini. Jadi kita semua tidak boleh melarang orang bersosialisasi. Jadi silakan untuk menggunakan protokol COVID, tapi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan mungkin gitu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah daerahnya seperti apa begitu. Jadi tidak ada lagi nanti di masyarakat itu yang kemudian melakukan upaya paksa misalnya atau semacamnya begitu untuk menghalang-halangi orang bersosialisasi. Jadi ya kalau memang misalnya harus menggunakan kita berkoordinasi atau istilahnya ketok pintu dulu dan lain sebagainya, ya lakukanlah untuk menghindari benturan-benturan yang semacam kemarin itu. Kalau dari sisi pengawas pemilu tentu kita belum bisa mengawasi dan belum bisa melakukan proses
penanganan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan pelanggaran pemilu, tapi kita juga tetap melakukan upaya-upaya pencegahan. Sebenarnya kalau ini dilakukan, kalau apa yang dilakukan oleh masyarakat, tapi tentu bukan dengan cara seperti itu ya, tapi jika ada kesadaran dari masyarakat misalnya, untuk menolak politik uang itu sesuatu yang sangat luar biasa dan itu sangat kita harapkan gitu. Karena kita sedang mendorong bagaimana masyarakat kita, bangsa Indonesia kita ini dalam proses berdemokrasi ini betul-betul mengedepankan demokrasi yang berintegritas gitu. Tapi kalau kemudian apa yang dilakukan itu juga dalam nada kutip kemudian ada kepentingan lain, tentu ya kita berharap itu tidak terjadi lagi. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Ari, kira-kira pandangan Anda bakal pasangan calon ini ke mana seandainya kalau ini masih terjadi? Karena kan masih, kalau menurut jadwal kalau nggak salah bertanggal 4 September masih bisa ada luang waktu yang bisa dilakukan oleh bakal pasangan calon ini untuk bersosialisasi. Tapi dengan waktu yang cukup panjang ini tidak menutup kemungkinan mereka juga mendapat halangan di lapangan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh tim atau bakal pasangan calon nih Bu Ari, supaya mereka dengan tenang menyampaikan niat visi misi mereka terhadap kepada masyarakat seperti kita ini? Ya, kalau persoalannya adalah di mobilisasi birokrasi ya, itu ada salurannya, jelas pakai lapor ke ombudsman dong. Semua perilaku lembaga negara ini kan diawasi oleh ombudsman, jadi komisi ombudsman. Saya kira kalau saat ini laporannya komisi ombudsman. Jadi kalau misalnya ada perilaku dari birokrasi yang tidak betul, laporannya adalah ke komisi ombudsman. Jadi selain ke aparat keamanan, itu juga komisi ombudsman, karena komisi ombudsman lah yang berhak untuk memberikan ranking apakah birokrasi berjalan baik atau tidak. Dan mereka setiap tahun kan buat record soal itu gitu. Jangan sampai juga birokrasi kita dinilai tidak netral sehingga nanti record dalam komisi ombudsman juga buruk gitu. Karena kan dibuat dari ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah tentang perilaku birokrasi. Jadi jangan salah, birokrasi itu dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas diawasi oleh komisi ombudsman. Saya kira kalau misalnya ada salah satu siapa saja yang melakukan sosialisasi, salah satu bakal paslon misalnya merasa terhambat dalam sosialisasi oleh birokrasi, bisa dilaporkan ke ombudsman. Saya kira itu. Ya, jadi selain ke aparat keamanan untuk mencegah itu, ya ombudsman. Ini pandangan saya. Kalau kita merujuk dari video yang sempat viral tadi, Mbak Khoir, itu kan jelas bahwa menyebutkan tindakan pasangan bakal calon ini melanggar aturan. Kita juga agak bingung nih, langgar aturan itu yang mana. Nah, ini selalu mereka selalu berdalih harus ada izin KPU, Bawaslu. Jelas ini tadi Anda sebutkan bahwa tidak perlu ada izin. Mungkin perlu penegasan Mbak Khoir terkait soal ini supaya pasangan bakal calonnya lebih tenang. Iya, sekali lagi saat ini semua orang bisa melakukan sosialisasi siapapun itu, baik dari unsur pasangan calon yang akan mendaftar sebagai pasangan calon melalui jalur partai politik maupun yang menggunakan jalur perseorangan. Dan terkait izin kepada KPU maupun kepada Bawaslu itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada 2020 ini maupun juga PKPU terkait dengan tidak ada perlu izin lagi ya? Tidak ada, tapi saya tidak mengatakan apakah ada ketentuan lain yang dilanggar, itu urusannya bukan urusan saya. Gitu ya, di luar lembaga Bawaslu, di luar Bawaslu. Ya, tadi misalkan Bu Ari sampaikan melalui ombudsman dan juga pihak keamanan, nah itu kan bisa jadi alternatif lain bagi teman-teman atau ibu bapak sekalian yang ingin maju sebagai bakal pasangan calon dan melakukan sosialisasi. Jadi yang penting menurut saya bagaimana protokol COVID itu tetap terjaga dan proses demokrasi kita sama-sama bisa kita nikmati dengan kondisi yang nyaman, tidak harus bersitegang karena ini kan pilkada ya, dan pilkada ini di tengah pandemi COVID gitu loh. Kita sedang menghadapi cobaan yang semacam ini begitu kan. Jadi saya pikir semuanya harus melapangkan dada untuk bisa menghadapi ini secara bersama-sama. Oke, Pak Yusuf, Anda masih menjalankan atau tim Anda sampai saat ini masih melakukan sosialisasi, Pak Yusuf? Masih sama sosialisasi. Dan sekarang ini masyarakat itu tidak ada satupun masyarakat yang menolak kita untuk bersosialisasi. Yang jadi marah-marah ini kan camat lurah, RT lingkungan, sama linmas itu. Jadi kalau kita berbenturan dengan masyarakat tidak akan pernah. Mestinya masyarakat yang memang betul-betul menolak atau tidak menolak kan gitu. Ini aparat kita
aparat camat, aparat lurah, RT dan lingkungan. Nah ini pun main-main ini Bu Tipatul sama Bu Ari. Jadi ada juga dia kayak marah-marah dengan tim kita, sudah tuh menyampaikan salam juga kepada Yusuf Kohar. Kami ada di Pak Yusuf Kohar. Nah ini kan aneh-aneh. Ada juga yang di lapangan, lingkungan dan RT dan mungkin ini pura-pura. Nah ribut-ribut supaya divideokan. Padahal dia tidak ribut. Nah ini kan tidak boleh yang model-model kayak itu. Kami nggak mau. Nggak mau kami diajak-ajak sandiwara seperti itu. Hanya dia mengamankan diri dia terhadap bosnya kan. Terhadap wali kota. Supaya jangan dimarah wali kota kan. Supaya wali kota merintahkan mungkin ada juga. Mungkin ya. Ada perintah juga. Sekarang kita lihat aja. Camat, lurah, RT lingkungan melakukan tindakan seperti itu. Kalau memang tidak wali kota tidak ini wali kota bisa marah. Kenyataannya sekarang wali kota tidak marah kan. Yang namanya camat, lurah, RT lingkungan melakukan tindakan yang melarang orang sosialisasi. Yang kira-kira bersosialisasi itu menimbulkan dampak negatif, akan terjadi keributan, nah baru kita izin kepolisian. Ini kan 30 orang kok. Jadi banyaklah petugas yang melarang, lebih dari 30 orang yang datang, termasuk linmasnya. Kadang-kadang linmasnya, semua RT kumpul. Terus ada beberapa lurah yang kumpul. Ini lebih dari 30 orang. Justru mereka yang melanggar kompit. Kita 30 orang ditambah tim kita 32. Sudah 10 menit saja kita sosialisasi. Hanya mengucapkan silaturahmi, mungkin saling kenal atau silaturahmi ini yang tak kenal maka tak sayang. Sudah selesai. Langsung 10 menit selesai. Nah ini apa yang dilanggar? Yang dilanggar apa? Sekarang ini kan yang jadi masalah ini aparatur kita. Ini kan menunjukkan yang tidak netral itu. Kalau kita salah, kan mestinya wali kotanya. Kalau misalnya kalau seandainya wali kotanya tidak mencalonkan istrinya, wali kota bisa marah loh dengan yang namanya camat, lurah, RT lingkungan itu. Kenapa kita ngambil tindakan seperti itu? Karena ini wali kota, istrinya juga mencalonkan diri, tidak marah. Karena ini ada apa Pak di Kota Bandar Lampung ini? Tak ada di kota-kota yang lain. Yang namanya anak presiden itu sosialisasi membagikan sembako kok. Gibran di Solo itu. Jelas kok. Aturannya jelas kok itu. Makanya Pak Ibu Bawaslu kita kan, Ketua Bawaslu kita kan sudah jelas kok. Intinya menjelaskan ini. Sudah jelas. Tidak usah dipolitisir. Baik. Ya, halo? Ya, terputus. Saya ke Bu Ari dulu. Bu Ari, perlu nggak tidak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengumpulkan semua pihak terkait kalau ini? Begini terus kita kan ingin jadi berbuatlah yang sendiri, tidak usah menggunakan fasilitas lain. Ini harus kita jelaskan. Jadi jangan Baik Pak Yusuf. Konteksnya salah. Baik. Padahal ini persoalan kita. Terputus. Ya, suara Pak Yusuf kita ketidaknetralan yang terjadi di ASN Kota Bandar Lampung. Baik, Mbak Ari. Ya, seperti yang saya tanyakan tadi. Lagi. Nah, ini yang harus kita buka. Saya ke Bu Ari dulu. Saya kira-kira ini Dewan perlu bertindak juga tidak nih Bu? Karena kan sudah tidak terlepas lagi. Ini kan semua partai ada di situ, semua pasangan bakal calon juga ada di situ. Seperti apa Bu Ari? Ya, saya kira memang fungsi pengawasan Dewan tidak untuk mengawasi, tapi kan dia mengawasi kinerja eksekutif. Ya, jadi Dewan itu punya fungsi pengawasan politik terhadap eksekutif. Saya pikir persoalan-persoalan ini menjadi penting. Begini Pak Yusuf Kohar, saya ingin berikan komentar bahwa inilah kenapa kemudian saya mohon maaf ya Pak Yusuf Kohar ya, kita termasuk orang-orang yang berjuang dulu untuk reformasi politik ya. Tapi mohon maaf sekali. Kita menghasilkan nepotisme yang luar biasa saat ini. Tidak hanya di Bandar Lampung, di seluruh Indonesia. Mohon maaf Pak Yusuf Kohar tadi menyebutkan bagaimana proses Gibran bisa menjadi calon di Solo misalnya. Solo, kan dengan menganulir calon yang diusulkan dari grassroots yang merupakan orang PDI asli. Nah ini mohon maaf Pak Yusuf Kohar, saya akan berikan pesan dari sekarang ke Pak Yusuf Kohar. Kalau nanti Pak Yusuf Kohar terpilih dan turun, jangan mencalonkan istri atau anaknya ya Pak ya. Iya, istri kan ibu kalau iya nanti tak aja. catat ya, jadi insiden demokrasi di Indonesia. Terus terang saya sangat kecewa bahwa demokrasi di Indonesia sekarang menghasilkan nepotisme luar biasa. Itu perhatian luar biasa dari orang-orang di kampus. Ya. Ini Ibu sebut ini insiden Bu.
Ini insiden demokrasi. Oke. Meskipun hak setiap orang, tapi jelas sekali orang-orang terdekat dengan pejabat itu punya akses paling dekat dengan semua, dengan birokrasi, dengan macam-macam. Karena itu kemudian kita kelihatannya kita demokrasi, kita masih sibuk di pemilihan aja gitu. Di di proses politiknya doang, tapi tidak ke demokrasi yang sesungguhnya menyejahterakan rakyat. Di mana hasilnya di situ belum. Kita malah sibuk dengan nepotisme, ya. Kita sibuk dengan siklus 5 tahunan, kita sibuk dengan nepotisme, seakan-akan ini haknya saja. Orang melihat kok dengan mata hati kita apa yang terjadi sekarang ini gitu. Ya jangan dikira rakyat bodoh, enggak Pak Yusuf Kohar, rakyat tahu persis apa yang terjadi di republik ini gitu. Dan ini nepotisme bisa dicatat sekarang. Berapa orang-orang terdekat dari kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat politik yang kemudian mencalonkan diri dengan akses terhadap pejabatnya. Tidak hanya di Bandar Lampung Pak Yusuf Kohar, ini hanya salah satu saja gitu. Di mana-mana terjadi. Mbak Khoir mungkin bisa mencatat jumlahnya berapa di Lampung ini yang keluarga langsung dari pejabat kemudian punya akses lebih terhadap akses pencalonan ini gitu. Nah ini saya katakan kita orang dari kampus bukan diem Mas Irwan ya, kita ngelihat semuanya. Itu saya kira itu di Lampung ada beberapa daerah Pak Bu yang terjadi seperti itu. Betul sekali. Jadi akses terhadap pejabat kemudian uang. Karena itu yang agak kalau kita lihat polanya Mas Irwan ya, bagaimana orang muncul menjadi calon-calon pejabat publik ya, ada dari mantan birokrasi, ada pengusaha, ya kemudian ada yang keluarga-keluarga ini gitu. Jadi kalau kita bilang apa ini yang terjadi? Apa oligarki tapi hanya segelintir orang kelihatannya demokrasi, tapi ya hanya segelintir orang saja yang punya akses terhadap kekuasaan, dan itu memprihatinkan dalam bentuk nepotisme, dalam bentuk politik uang yang dikatakan Mbak Khoir, politik uang itu hanya bisa dibayar oleh orang yang punya uang gitu. Jadi ini insiden-insiden demokrasi yang harus kita cegah ke depan. Sehingga kalau saya memberikan komentar keras nih Pak Yusuf Kohar, nanti saya udah ngomong sekarang ya Pak, nanti kalau Bapak mencalonkan istri kalau turun misalnya atau anak, berarti saya catat hari ini Mas Irwan ya, sudah ngomong sekarang nih. Kita ngomong Mas Irwan, dari orang kampus tuh enaknya gini gitu loh, nggak ada yang mau mecat saya jadi PNS gara-gara itu gitu. Oke. Baik, saya minta komentar Pak Yusuf. Nah, jangan lagi nanti Pak Yusuf menang kemudian habis mencalonkan istri lagi. Komentarnya Pak Yusuf? Ya betul lah. Yang namanya istri itu kan membantu yang namanya bapaknya kan. Jadi tugas PKK itu aja yang diurusin. PKK, Dharma Wanita, dan Nasda. Jangan ngurus-ngurusin pemerintahan. Nah ngurusin kepala dinas, siapa jadi kepala dinas. Nah jadi camat, jadi lurah, bisa mencat lurah, bisa mencat camat. Nah ini kan tidak benar. Kita insiden kalau kata Bu Ari tadi insiden itu Pak. Ya betul, saya sangat setuju. Kenapa? Memang makanya tagline kita sudah jelas bahwa hilangkan yang namanya pi proyek, tolak pi proyek, dan tolak pi lelang jabatan, dan istri tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan, dan jangan narkoba. Itu jelas. Baik. Itu yang harus kita cari di sini. Cuman kan situasi sekarang ini kan orang nggak terlalu fair ke sana, itu aja. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Bu Khoir, Bu Ari, mungkin closing statement dulu dari masing-masing. Saya mungkin ke Mbak Khoir dulu pertama. Mbak Khoir, silakan Mbak Khoir, ada closing statement Mbak, sedikit. Baik, saya pikir kita semua harus dewasa menyikapi persoalan-persoalan yang muncul di dinamika yang muncul di setiap pilkada, dan saya yakin kita semua bisa melewati ini. Dan saya juga menagih komitmen Pak Yusuf Kohar ini nantinya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon gitu ya dalam pemenangannya. Tapi juga tentu saya menghimbau kepada semua pasangan calon nantinya untuk tidak itu, termasuk juga bukan hanya soal politik uang yang mengganggu atau mencederai proses demokrasi kita, tapi juga soal netralitas ASN, soal politisasi birokrasi, kemudian juga pemanfaatan anggaran pemerintah untuk kepentingan pemilihan. Itu juga sesuatu yang perlu menjadi fokus kita bersama. Jadi saya berharap kita semua bisa sama-sama menjaga kualitas demokrasi meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Mbak Khoir. Saya langsung ke Bu Ari. Bu Ari, closing statement Bu Ari. Oke, Mas Irwan, saya mendukung perempuan untuk mencalonkan diri loh, jangan salah loh. Saya mendukung perempuan untuk mencalonkan diri, tapi ayolah menang dengan cara yang baik.
ya, menang dengan cara yang baik. Saya yakin kalau misalnya Bu Eva Diana betul-betul mengangkat di masyarakat, tidak perlu mempolitisasi birokrasi, membuat ASN tidak netral dan sebagainya. Saya yakin kalau dia mengakar kuat di masyarakat, dia akan terpilih. Jangan takut, karena semua sudah tertulis oleh orang Islam mengatakan garis hidup kita sudah tertulis di Lauh Mahfudz ya. Cuma jalannya seperti apa, kita ingin dengan cara yang baik. Saya pendukung perempuan dan perempuan-perempuan hebat yang bisa maju, saya kira itu. Terima kasih. Baik Ibu Aris, terakhir ke Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf. Wah, sepertinya sudah terputus. Baik, pemirsa, tanpa terasa perbincangan kita, perbincangan program khusus Pilkada di musim pandemi berakhir sampai di sini. Saya Irwan Marawah mewakili kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wari, makasih. Mbak Akhir, makasih ya. Sama-sama, Sirwan. Semuanya pamit, Bu Aris.